Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wal hikna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat P3Ki Pondok Indah, saya ucapkan selamat siang ayyuhal mukminun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut menjelaskan tentang Ibrahim secara muhkamat. Nah, kisah Ibrahim secara muhkamat itu ada di surat Ibrahim yang semuanya sekitar ada 52 ayat ya, 52 ayat. Nah, baik, kita buka dulu suratnya. Surat 14 ayat 1. 14 ayat 1. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ro. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadz-zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil hamid. Alif lam ro. Ini adalah kitab. Kitabun, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Alif biasakanlah, lam itu menggauli, meramaikan, membiasakan, ro artinya berpikir logis atau menggunakan pikiran. Biasakanlah meramaikan, biasakanlah menggauli pikiran. Karena pemikiran adalah sebuah kitab. Kitab juga berarti ketetapan yang diturunkan agar manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Robnya. Biizni Rabbihim, dengan izin Robnya. Yang maha perkasa, aziz, alhamid, yang maha terpuji. Ya, yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kalau perkasa tidak terpuji jadi zolim. Ya, terpuji tapi tidak perkasa jadi lemah. Ya, Azizil Hamid ini paduan nama yang bagus sekali, disebut sebagai Asmaul Husna. Asmaul Husna, dua nama yang serasi, ya. Aziz sama Hamid. Perkasa juga terpuji. Kita lihat ayat 2. Allahul ladzi lahu Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Allah lah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Maka celakalah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih. Allah sebagai kenyataan yang memiliki apa yang ada di pikiran dan di dalam perasaan. Langit itu mewakili pikiran. Bumi mewakili perasaan. Ya. Jadi Allah sebagai kenyataan lah yang memiliki apa yang ada di pikiran dan perasaan. Kemudian
maka celakalah. Celaka orang-orang yang menutup diri, tidak mau berpikir. Karena mereka nanti akan mendapat azab. Azab itu berarti mati rasanya. Nggak punya rasa nantinya. Ayat ketiga, siapa yang dimaksud orang-orang kafir di ayat ini? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya alal akhirati wa yasudduna an sabilillahi wa yabgunaha iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Jadi di ayat ini orang-orang kafir dijelasin. Ya kan? Celakalah bagi orang-orang kafir, menutup diri, tidak mau berpikir. Orang kafir yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Lebih menyukai perilaku hari ini daripada memikirkan dampaknya. Atau bahasa lainnya, orang-orang kafir itu orang yang berbuat tapi tidak pernah memikirkan dampaknya. Dampak akhirnya gimana? Gak mau tahu, emang gue pikirin. Gitu bahasanya. Nah itu definisi orang kafir di ayat ini. Orang-orang yang dalam berbuat tidak mau berpikir dampak akhirnya. Kumaha engke. Nah, gimana nanti? Bukan nanti gimana ya. Dan menghalang-halangi wayasuduna ansabilillah. Dan menghalang-halangi dari jalan Allah. Dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Ya, itu karakternya orang kafir gitu. Maka mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Udah kafir, sesat lagi. Ayat keempat. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Fayudilullahu mayyasha'u wa yahdi mayyasha'u wa huwal azizul hakim. Oh, tadi Azizul Hamid ya. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Azizul Hakim. Perkasa, bijaksana. Kalau tadi perkasa, terpuji. Ya, jadi rasul diutus itu dengan bahasa kaumnya. Tidak mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Yang mengerti bahasa suatu kaum berarti kaum itu sendiri. Artinya rasul itu diangkat dari kaum itu sendiri. Ayat 5. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadz-zulumati ilan nuri wa dzakirhum biayyamillah. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang, dan ingatlah mereka kepada hari-hari Allah. Ayyamillah. Oh, ada hari-hari Allah ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang penyabar, sobarin,
sakurin, kepada orang-orang yang penyabar dan banyak bersyukur. Berarti Tuhan telah mengutus Musa. Musa artinya kecerdasan. Sesungguhnya kami telah mengutus Musa sebagai konsep kecerdasan dengan membawa ayat-ayat kami atau tanda-tanda kami. Apa tugasnya? Keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang, gitu. Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap penyabar, lagi banyak bersyukur. Ayat 6. Anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi wa yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikutnya. Maksudnya pengikut Fir'aun ya. Ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, ya, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu terdapat cobaan yang besar bagimu. Ingat ketika Musa sebagai kecerdasan berkata kepada kaumnya, berarti kaumnya kurang cerdas. Ingat nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih. Nyembelih itu di sini zabaha. Zabaha itu bisa menyembelih, bisa memisahkan. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu. Abna akum. Abna itu dari kata bana. Bana itu bisa anak. Bana, bani bisa anak. Kalau bana juga bisa berarti membangun. Ada hadis man bana masjidan. Bana itu artinya membangun juga bisa. Jadi abna akum itu bangunan yang sesuai dengan pondasi. Nah, jadi kaumnya Musa itu menyiksa menyiksa kamu dan menyembelih anak laki-lakimu. Nah, menyembelih itu memisahkan juga bisa. Yang memotong juga bisa. Mereka membunuh atau memisahkan anak laki-lakimu. Di sini menggunakan kata abna akum. Abna akum wanisa akum. Abna akum juga bisa berarti bangunan. Dari kata bana. Bana itu membangun. Kalau abna bangunan-bangunan. Yang sesuai dengan pondasinya. Wayastahyuna nisaakum. Tapi membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Ya, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Nah, anak-anak perempuan itu mewakili, kalau di sini Nisa mewakili pikiran. Ya, pikiran yang kadang-kadang keliru atau pikiran yang yang berpenyakit di dalamnya gitu, Bu. Kalau ada orang punya penyakit di dalam dirinya, itu pasti nggak nyaman, Bu, hidup dengan orang lain, maunya orang lain itu binasa. Nah, dan pada yang demikian itu terdapat cobaan, bala ya. Wa fi dzalikum balaun mir rabbikum. Pada yang demikian itu ada bala. Bala itu cobaan diartikannya. Ada bala yang besar dari Tuhanmu. Oke, 1 sampai 6 ada pertanyaan.
Tidak ada. Alhamdulillah. Lanjut. Ada pertanyaan 1-6 Bapak Ibu? Halo. Ya, belum ada, Kang. Ya, lanjut. Ayat ke-7. Ayat ke-7. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan menggunakan kata azana. Azan, azan itu menyeru. Ta'adzana menyerukan. Ingat tatkala Tuhanmu menyeru atau memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, syakartum bersyukur. Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Walain kafartum, dan jika kamu kufur, mengingkari, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bersyukur juga salah satu artinya terbuka atau membuka di diri. Lawan syukur, kufur. Ya, lawan syukur, kufur. Sakartum, kafartum. Gitu. Ada orang yang membuka diri, namanya bersyukur. Ada orang yang menutup diri, namanya kafartum. Ya, sakartum membuka diri, kafartum juga berarti menutup diri. Jadi lawannya syukur itu kufur. Ya, lawannya syukur ya kufur. Jadi orang jangan menutup diri, nanti dapat azab yang pedih. Harus mau membuka diri. Ya, dari informasi terutama. Ayat 8. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha la ghaniyyun hamid. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari, ya, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari, kufur, menutup diri, ya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ghaniyun Hamid. Oh, tadi Azizun Hamid. Terus yang kedua apa? Azizul Hakim. Ini Ghaniyun Hamid. Ghaniyun itu kaya. Kaya dan terpuji. Kalau ada orang kaya tapi nggak terpuji, nah, jadi kacau tuh. Ya. Ayat 9. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Tsamud walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Ja'athum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Belumkah sampai kepadamu berita orang-orang yang belum sampaikah kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaumnya Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang sesudah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Telah datang rasul-rasul kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya. Nah, menutup itu berarti tadi kufur, ya. Kalau membuka, syukur. Kalau menutup, kufur. Ya. Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya kepada kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya.
Ya, ini ceritanya apa? Itu ceritanya. Masuk ke 10. Ajalim musamma qalu in antum illa basyarum misluna turiduna antasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanim mubin. Ada sultan di sini. Berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah? Afillahi syakun. Apakah ada keraguan tentang Allah? Ini pertanyaannya gitu ya. Pencipta langit dan bumi, dia menyeru kamu untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sampai masa yang ditentukan. Mereka berkata, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi atau membelokkan kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Jadi kaumnya malah nantangin. Kaumnya malah nantangin rasulnya. Ya gitu ya. Jadi nggak boleh ada keraguan atau kecuali nantang sekalian ya. Nah kita lihat berikut ayat 11. Qalat lahum rusuluhum innahnu illa basyarum mithlukum walakinnallaha yamunnu ala may yasha'u min ibadih wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kamu. Akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang beriman bertawakal. Ya. Gitu ya. Tidak boleh ada dusta hianat di antara kita, sampaikan. Ayat 12. Wa malana alla natawakkala 'alallahi wa qad hadana subulana wa lanasbironna 'ala ma adzaitumuna wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada kami? Dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal berserah diri. Ya, ini ayat 14. Oke. Sampai di ayat 13 ada pertanyaan Bapak Ibu? Di 12 ya, bukan 13. Lanjut dulu, Kang. Ya. Lanjut aja dulu. Lanjut dulu, kita baca dulu ya. Ayo Pak Gatot, berikutnya 13. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami sungguh-sungguh akan mengusir kamu dari negeri kami atau kamu kembali kepada agama kami. Maka Tuhan mewajukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim itu. Iya. Berkata orang-orang yang menutup diri. Orang-orang yang menutup diri berkata. Kepada siapa? Rasul. Kepada utusan Rasul. Ya. Apa katanya? Kami sungguh-sungguh akan mengusir kamu dari negeri kami. Atau kamu kembali kepada agama kami. Kami mengusir kami. Kami akan mengusir kamu. Gitu ya. Mengusir kamu. Dari mana? Min ardina.
min ardina, dari bumi kami, dari negeri kami. Ardi tadi salah satu artinya apa? Yang lainnya, metaforanya. Perasaan. Perasaan. Bumi juga bisa berarti Keridoan. keridoan. Jadi gini, orang-orang yang menutup diri berkata kepada para utusan, kami akan mengusir kamu dari keriduan kami. Gitu ya. Selama kamu menyeru kami, gitu ya. Selama kamu menyeru kami, menyampaikan ayat-ayat Tuhan kepada kami, maka kami akan mengusir kamu dari keriduan kami. Ya, semakin kamu menyampaikan, semakin aku nggak suka kamu, gitu. Mengusir kamu dari keriduan kami, gitu. Nah, gitu ya. Jadi orang-orang yang menyampaikan ayat-ayat Tuhan, para rasul, selalu ada musuhnya. Yang tidak suka atau tidak mau menerima ayat-ayatnya. Atau kamu kembali kepada agama kami. Atau kamu seperti kami, gitu bahasanya. Milah, menggunakan millatina, gitu. Ya, aku nggak mau ikut kamu. Kalau mau, kamu ikut aku. Kumain. Ya, terus apa? Fa'auha ilaihim. Fa'auha ilaihim rabbuhum. Fa'auha itu apa? Mewahyukan. Ya, jadi Tuhan mewahyukan kepada Rasul bahwa orang zolim akan dibinasakan, gitu. Misalnya kisah kisah Nuh. Kisah Nuh kan sebelum datang azab kan dikasih tahu lewat malaikatnya, wahai Nuh, sebentar lagi kaummu akan diazab, dan diazabnya waktu subuh. Apakah waktu subuh sudah dekat? Nah, dikasih tahu kan gitu. Jadi Tuhan mewahyukan kepada Rasul bahwa orang zolim akan dibinasakan, gitu. Oke, ayat 14. 14, Pak. Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadap. Dan kami pasti akan menempatkan dan yang kamu. takut kepada ancamanku. Iya. Dan kami akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka. Maknanya apa? Bahwa para rasul pasti akan menggantikan mereka di muka bumi sesudah mereka orang zalim itu dihancurkan. Jadi tadi orang zalim kan bakal dibinasakan ya. Iya. Nah, setelah mereka binasa, Rasul menggantikan mereka nanti. Oke, ayat 15. Boleh ganti Mbak Popi, halo. Mbak Popi ada? Siap, Kang. Oh, sekarang udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka. Dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Iya, orang yang berlaku sewenang-wenang, keras kepala, pada akhirnya pasti binasa. Ya, 16, Bu. Di hadapan ada jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Ya, di hadapan mereka ada jahanam. Jahanam itu artinya sumur yang sangat dalam. Sumur yang sangat dalam. Nah, jadi satu ketika nanti orang zolim akan masuk ke sumur itu, ngegebrus ke hanap. Di hadapannya ada jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Di sini sodidin, ma'in sodidin. Sodidin dari kata sodada. Soda, kendalanya double. Sodada atau sodid artinya halangan yang sangat kuat. Ya, diartikannya nanah. Sodidin juga artinya menolak, menghalang-halangi, berpaling.
atau dalam bahasa kimianya cairan perak. Cairan perak. Cairan perak yang akan menghambat saluran darah mereka gitu. Jadi saluran itunya berhenti gitu. Jahanam. Sodidin. Ma'in sodidin. Air sodid. Air sodid itu tadi air yang membuat saluran darah kita tersumbat gitu. Air sodid. Air nanah. Nanah itu kan penyakit jadi menyumbat kan. Menyumbat aliran darah gitu. Darahnya jadi nggak ngalir, nggak lancar. 17. Diminumnya air nanah itu, dan hampir dia tidak bisa menelannya. Datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Iya, kalau darah tersumbat, Bu, tenggorokan tersumbat, tapi nggak mati gimana, Bu? Tersiksa nggak dia? Ya, tersiksa lah, Pak. Tersiksa. Itu azab juga bahasanya. Azab yang berat ketika mereka tadi mengusir para rasul gitu kan. Semakin diperingatkan malah semakin memusuhi. Ya, nanti mereka akan tersiksa sendirinya dengan sendirinya. 18. Orang-orang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Orang-orang kafir kepada Tuhannya tadi yang menutup diri dari kebenaran, disampaikan kebenaran malah membenci rasulnya, maka amalan mereka seperti abu yang ditiup angin dengan keras. Masih tersisa nggak, Bu, kira-kira? Ya, hilang ya. Hilang, jadi amalannya sia-sia gitu, hilang amalannya. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Ya berarti mereka rugi kan? Mereka nggak punya nilai amal gitu. Oke, berikut ayatnya 19. Diganti yang baca. Ada Ibu Ida. Ibu Idap apa Idap? Halo. Ya, ke belakang dulu belanja. Bu Aka. Bu Aka udah masuk. Halo. Ya, Bu Aka lagi itu dulu. Assalamualaikum. Bisa, Kang. Oh, bisa, silakan. Dah, Bu Aka dulu deh. Oh, Bu Ida bisa. Oh ya, saya ya. Aka dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan menggantikanmu dengan makhluk yang baru. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan benar, dengan hak? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan menggantimu dengan makhluk yang baru. Falkin jadidin. Ya, kalau kita tetap kafir, tetap ingkar, menutup diri dari kebenaran, malah senang memusuhi rasulnya, berbuat dosa, ya tunggu aja sampai Dia membinasakanmu. Nanti kamu diganti dengan makhluk lain, makhluk yang baru gitu. Ini namanya ganti generasi. Ya, kalau kita tidak mau memperhatikan. 20. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sukar bagi Allah. Tidak sukar sama dengan Mudah. Wama dzalika 'alallahi bi'ajiz. Tidak lemah. Ajiz itu kan perkasa. Kalau tidak perkasa artinya lemah.
Jadi Allah tidak sukar melakukan itu gitu. Ya, nah kita lihat ayat berikut. 14:21. Lanjut, Kang. Lanjut satu lagi. Dan mereka semuanya akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan dari azab Allah sedikit saja? Sedikit Mereka aja. menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Ini guru dan murid sama-sama tidak punya petunjuk. Ini gurunya nggak dapat petunjuk, muridnya nggak dapat petunjuk. Kenapa ngikuti orang yang tidak punya petunjuk? Guru tidak berquran, diikuti muridnya, ya sama-sama tidak berquran lah. Satu saat nanti akan saling menyalahkan. Ya, dan mereka semuanya nanti akan berkumpul menghadap Allah, menghadap kehadirat Allah. Lalu berkata orang-orang yang lemah kepada orang yang sombong. Berkata muridnya kepada gurunya. Berkata jemaah kepada ustadznya. Berkata rakyat kepada para pejabatnya. Sama aja, Bu. Apa kata pengikutnya? Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Ya, hati-hati. Jangan salah ikut. Jangan suka ikut-ikutan. Ya. Oh, di mana ada kamu ceramah aku melu. Oh, sampai berdesak-desakan berjuta-juta kan? Banyak sekali. Kami adalah pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah sedikit saja? Mereka menjawab apa? Seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami. Berarti mereka dapat petunjuk nggak? Enggak. Lah, gimana ini ya? Niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Ternyata mereka juga nggak tahu petunjuk. Ya, gitu. Jadi pemimpin tidak punya petunjuk. Ya, jadi tokoh tidak punya petunjuk, Bu. Nanti saling salahin antara guru dan muridnya yang sama-sama tidak berpetunjuk. Nasib. Nasib guru dan murid yang tidak berquran. Sama-sama nggak tahu petunjuk. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh ataukah kita bersabar? Ya, kita tidak akan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Maaf ya, dulu aku menipu kamu. Aduh, ampun. Ada ya guru yang begitu ya. Pas tangan deh. Oke, lanjut apa? Ada pertanyaan dulu? Lanjut. Oke, ayat 22. Apa-apa, nggak ada pertanyaan, lanjutin aja sampai 52. Nah, sekarang Ibu Idap. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berkatalah syaitan tak kala perkara hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyuruh kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencercaku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Jadi ternyata, Bu, yang diikutinya itu siapa, Bu? Ya sama aja, bukan pemimpin juga, nggak bisa nolongin apa-apa.
Iya, berarti siapa itu yang diikuti itu siapa? Kalau dia nggak punya petunjuk, nggak bisa nolong, berarti siapa itu? Sama Baik. aja. Syaitan. Syaiton. Syaiton. Hmm, Dan berkatalah syaiton. Syaitan. Tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Tadi muridnya ngeluh, minta bantuan kepada gurunya kan? Ya, Gurunya bisa nolong nggak? enggak. Enggak, karena dia juga tidak punya Tunjuk untuk menolong. ataupun nolong. Dia sendiri celaka nggak? Celaka. Sama aja. Sama aja bagi kita mengeluh ataupun tidak, kita nggak bisa lari. Ya, baru dia jujur. Baru dia jujur. Sebenarnya aku ini pura-pura Syaitan. aja. Iya, enggak gitu. Aku ini pura-pura. Aku ini pura-pura. Jadi guru. Aku ini pura-pura aja jadi ustadz. Pura-pura jadi pendeta. Ya, pura-pura jadi apalah gitu ya. Aku juga nggak punya petunjuk. Salah sendiri kamu nggak mikir. Ya, main manut aja nggak pernah nanya. Gitu ya. Itu namanya kita disuruh nanya. Ya makanya suruh nanya supaya nggak ketipu. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan aku sekedar menyuruh kamu. Kamu ngikutin aku gitu kan. Lalu kamu mematuhi seruan. Makanya masih nanya gitu ya. Jangan ikut-ikutan aja, Bu. Jangan kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu Sendiri. sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sekarang kita Masing-masing. masing-masing menghadap Tuhan. Gitu. Sebenarnya sesungguhnya aku juga tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Kenapa kamu menyembah aku? Gitu ya. Sesungguhnya orang yang zalim mendapat siksa yang Pedih. gitu ya Bu ya. Jadi ini pengakuan setan yang sebenarnya. Jadi setan jujur nggak? Jujur. Jujur gitu. Dia tidak bisa menolong. Iya, kenapa diikutin itu? Oke, 23. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salam. Ya, yang beriman dan beramal Surga. soleh selamat. Yang beriman beramal soleh selamat. Ya. Nah, kita lihat 14:24-nya. Ganti lanjut. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimatan thayyibatan, kalimah yang baik. Kalimah yang baik. Kalimah yang baik itu seperti pohon yang baik. Sajarotin thayyibatin. Sajaro itu artinya pertumbuhan. Thayyibatin baik. Pohon yang baik. Pohon yang baik itu akarnya teguh. Asluha sabit, pokoknya kuat. Wa far'uha dan cabangnya menjulang ke langit. Ya. Terus lanjut 25, Bu. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Nah, ini perumpamaan. Perumpamaan.
Perumpamaan dari siapa, Bu? Ini nih. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, seperti apa? Seperti Seperti pohon yang berbuah, pohon. Pohon itu akarnya kuat. akarnya Berarti teguh, nah, akar itu apa? Simbol apa, Bu? Prinsip. 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 Jadi orang beriman, orang yang baik itu punya prinsip hidupnya. Prinsipnya kuat. Prinsipnya kuat. Atau akar itu juga simbol keimanan Keimanan. atau keyakinan yang teguh. Wa far'uha fisama, cabangnya menjulang ke langit. Cabang ini bermakna wawasan. Nah, kalau akarnya iman, cabangnya Islam. Islam. Jadi wawasannya luas menjulang ke langit, Bu. Gitu ya. Dan satu lagi, Buahnya pohon itu memberi buah setiap musim. Kalau akar itu imannya, cabang Islamnya, buah ihsannya. Itulah pohon yang baik. Orang yang punya prinsip, prinsipnya teguh, juga berwawasan luas, dan hidupnya bermanfaat. bermanfaat. Itu. Buat apa pohon berakar kuat tapi cabangnya kuntet ya, Bu ya? Menjulang tapi tidak berbuah, ya ditebang juga, ngapain nggak ada buahnya. Ya, satu lagi ini yang buruknya, 26. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Nah, jadi gimana? Kalimat yang buruk sebaliknya, akarnya tercabut, nggak punya prinsip, Bu. Kalau akarnya tercabut, pohonnya menjulang nggak, Bu? Enggak, jelek biasanya. Boro-boro menjulang, namanya pohon tumbang jadi apa, Bu? Pendek, nggak tumbuh. Nggak tumbuh, malah ngeganggu. Mengganggu yang lain. Ganggu jalan. Betul nggak? Boro-boro Iya. berbuah, boro-boro berbuah. Oh, dirinya aja menghalangi orang. Ya. Nah, kita pilih yang mana, mau jadi pohon yang baik apa pohon yang kuat, yang buruk. buruk. Yang buruk. Itu perumpamaan. Oke, ini sampai berapa mahoknya? Satu lagi 27-nya deh. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, gitu. Nah, ada apa itu, Bu? Ada petasan, Bu? Bukan, tetangga lagi benerin rumah jadi makanya. Oh, dikirain itu lagi nyambut bulan Ramadan, petasan, bukan? Enggak, persis sebelah rumah. Oh, sebelah. Oke, nggak apa-apa. Ya, ada pertanyaan, lanjut. Kang, nanya dulu Kang sebelum jauh-jauh. Jadi kalau dikaitkan iman, Islam, ihsan, apakah ketiganya itu akan mengantar kita kepada ketakwaan? Pasti, karena kalau digabung jadi takwa. Gabungan semuanya jadi ketakwaan yang sempurna. Sempurna. Nah, ukurannya apa tuh Kang? Ukuran apa? Ukuran baju. Bagaimana seorang yang kuat imannya, kuat Islamnya, kuat insan, buahnya iksannya gitu. Nah, ini. Orang yang kayak gimana sih? Ini 2177. Lihat ujungnya dulu, Bu. Dan mereka itu orang-orang yang takwa. Oke, dari awal sekarang bacanya. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu sesuatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat.
dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang takwa. Oke, Nah, ini ukurannya berarti. ini ukurannya. Udah baca semuanya. Ya. Udah lengkap tuh. Jelas. Oke. Kakang tulis dulu ya. Ya catat dulu aja ayatnya, nanti ditengetin itemnya apa aja. Ya. Gitu. Catat dulu. Nanti di list apa aja nih gitu. Ada berapa coba Bu? Beriman kepada Allah 1. Beriman kepada hari kemudian 2. Beriman kepada malaikat 3 ya. Ya. Ya, iman kepada kitab-kitab 4 ya. Iman kepada Nabi berapa? 5. Memberikan harta yang dicintainya Ya. 6. Terus mendirikan sholat, menunaikan zakat, menepati janji, sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Itulah orang-orang yang benar dan merekalah orang yang bertakwa. Nah, gitu. Ini kumpulan iman, Islam, Ihsan. Gabungan semuanya di sini. Gitu. Oke, kita lanjut ayat ke-28. 14:28. Oke, sekarang ganti siapa? Mas Gunju. Di sekolah apa di kantor? Lagi di kantor, Kang. Ya? Lagi di kantor. Oh, di kantor. Iya, nggak apa-apa. Ganti yang lain, Teh Lilis. Ada gadis tuh. Mana? Oh, nggak Yang kelihatan. Ada Udah. kan? Oke, Ibu Gadis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Oke. Ini nggak ada namanya, adanya iPhone 105. Nggak ke absen. Oh, nggak ada Tidakkah? namanya ya? Nggak ada ini namanya iPhone. Suka diganti-ganti sama cucu saya. Cucu kreatif berarti itu. Iya. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran gitu, dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Nikmat itu apa sih, Bu? Nikmat itu apa, Bu? Pemberian Allah. Iya, apa? Berupa apa? Banyak kali. Banyak, satu aja. Nafas. Nafas. Nafas tuh nikmat bukan? Nikmat. Coba lihat ayatnya ya. 103. Ada kata nikmatnya nggak di situ? Coba lihat. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya, jadi nikmat itu apa, Bu? Nikmat itu apa? Ayo berpikir. Hati yang damai. Itu yang damai, ya. Boleh lah, boleh. Coba lihat ayatnya. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah.
Dan janganlah kamu bercerai-berai. Ingat-ingat akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Kamu dulu bermusuh-musuhan. Ya, Indonesia dulu musuhan kan? Satu nusa, satu bangsanya bercerai-berai itu. Satu kelompok dengan kelompok lain musuhan. Satu suku dengan suku lain musuhan. Satu kerajaan dengan kerajaan lain musuhan. Nusantara kan dulu kan terdiri dari banyak kerajaan kan? Masing-masing kan mempertahankan wilayahnya masing-masing bermusuhan lah. Terus, maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah. Jadilah kamu karena nikmat Allah orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Kalau lihat ayat ini, berarti nikmat adalah ilmu berdasarkan pengalaman. Nikmat adalah ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman. Dulu kita pernah berpengalaman musuh-musuhan, nggak enak juga ya gitu. Nah, dengan pengalaman tadi kemudian kita sadar. Kemudian terjadilah persaudaraan. Nah, persaudaraan itu nikmat. Ya, kenapa kita bersaudara? Karena pernah ngalamin musuhan dulu gitu. Itu salah satunya kalau lihat ayat ini. Ya, kalau kita lihat surat yang lain, ini contoh nikmat itu ya. Surat 2, banyak ayatnya ya. Kita lihat surat 2 ayat 47 deh. 2:47. Ada kata nikmat nggak di sini, Bu? Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Nah, jadi nikmat itu apa, Bu? Hai Bani Israel. Bani Israel. Bani itu anak, Israel itu perjalanan menuju Tuhan. Secara konsep, Bani Israel adalah orang-orang yang sudah menggunakan potensi otaknya atau menggunakan akalnya. Sehingga dia dilebihkan dari alam. Apa kelebihan manusia dibandingkan alam? Flora dan fauna, Bu. Karena akalnya, akal pikirannya. Jadi Bani Israel secara konsep adalah orang yang sudah menggunakan akal pikirannya. Ya, sudah menggunakan potensi otaknya. Maka dia dilebihkan dari alam. Alam itu ya, alam semesta lingkungan. Makanya, hai Bani Israel, ingat akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu berupa potensi kecerdasan otak tadi. Maka dari itu kamu dilebihkan dari alam. Kelebihan manusia dibanding hewan apa? Bisa Karena berpikir. Punya akal. Nah, itu punya akalnya, bisa berpikir. Nah, orang yang sudah menggunakan potensi kecerdasannya untuk berpikir, akalnya namanya Bani Israel. Nah, itu juga nikmat. Jadi nikmat itu berkaitan dengan ilmu karena pengalaman. Nikmat juga pengetahuan karena menggunakan potensi berpikir kita. Orang yang berpikir dilebihkan daripada alam semesta itu, daripada seluruh alam. Di dalam Quran tuh ada nikmat, ada karunia, ada lagi fadilah, Bu. Ada lagi rahmat gitu ya. Itu beda ya sama satu sama lain. Lanjut kita kembali ke 14:29 sekarang. 14:29. Sebelumnya apa tadi? Ingatlah, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah? Nikmat Allah tadi apa? Ilmu, pengetahuan, karena atau berdasarkan pengalaman. Ilmu pengetahuan yang didapat
karena pengalaman itu bagi orang-orang yang mau menggunakan potensi otaknya, mau menggunakan potensi kecerdasannya. Nah, ada orang yang menukar nikmat dengan kekafiran. Tuhan sudah kasih apa kepada kita, Bu? Nikmat. Iya. Pilihan Nikmat apa? Nikmat apa tadi? ilmu Pengalaman. ilmu Ilmu yang dapat dari berdasarkan pengalaman. pengalaman karena menggunakan potensi Kecerdasannya. Nah, gitu kan. Berarti dia mau belajar. Ya. Nah, ada orang menukar nikmat dengan kekafiran. Nah, kafir tadi apa tadi? Nggak mau tahu, Nggak mau tahu atau Tertutup. menutup diri. diri. Tidak mau mencari informasi, tidak mau mengambil pelajaran dari pengalaman. Ada orang yang menukar nikmat dengan kekafiran. Ya, diberi potensi tapi dia lebih memilih masa bodoh. Dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Nah, kalau yang kafirnya tokohnya, kaumnya melu nggak? Ikut. Ngikut. Ya, kalau yang kafirnya tokoh agamanya, jemaahnya Ikut. ya melu juga. 14. Makanya tadi tuh guru dan muridnya saling nyalahin, tapi nggak bisa nolong-menolong satu sama lain. Kalau masing-masing nggak punya petunjuk. Ya, jemaahnya suka dengerin cerita, terus tokohnya gurunya seneng cerita, ya udah ngarang-ngarang cerita aja, cerita ngarang itu. Jadi mari mengarang jadinya beragamanya. Ya, halo. Ya. Nah, yaitu neraka jahanam. Menjatuhkan kaumnya ke dalam lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Tadi jahanam itu kan lubang yang dalam atau sumur yang dalam, dan dia nggak bisa naik lagi. Kalau udah nyemplung ya susah naiknya. Orang kalau sudah nyaman di zona kebodohan nggak mau pinter, diajak pinter nggak mau. Nggak mau pusing kalau ngaji. Nggak mau diajak mikir. Udah enak, udah keenakan nggak mikir ya. Iya, di mana-mana biasanya kalau ngaji, kalau ceramah enaknya ngapain? Dengerin kan? Dengerin gitu. Halo? Iya. Iya. Nah gitu nggak? Iya. Kan kalau cuma dengerin kan bisa sambil nunutan, ngantuk-ngantuk gitu. Ditanya kaget. Nggak usah ceramah aja, jangan banyak nanya lah gitu kan gitu. Kami dengerin sambil ngantuk gitu. Ya memang begitu. Berikut ayatnya 30. Siapa sekarang? Bu Garis masih lagi? Satu lagi? Iya. Orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu ialah neraka. Waja'alu lillahi Anda dan orang-orang yang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Anda itu tandingan. Tandingan gitu. Jadi ada tandingan. Jadi membuat tandingan bagi Allah. Supaya mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah. Jadi orang kafir itu suka menutup diri dari kenyataan. Menutup diri dari kenyataan. Kemudian mereka membuat-buat kenyataan-kenyataan baru. Kenyataan-kenyataan lain yang palsu. Nah gitu, sehingga orang-orang menjadi tersesat melodia. Padahal apa yang disampaikan itu bukan kenyataan gitu. Ilusi gitu. Nah, sihir. Bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu ialah neraka. Jadi banyak orang yang bersenang-senang dengan tadi. Dengan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang ilusi, yang dibuat-buat, yang bukan kenyataan gitu ya. Jadi dunia maya itu. Ya, bukan maya romantis, bukan. Ya. 31. Oke, siapa sekarang? Oke, bolehlah, tadi Teh Lilis nggak jadi mau baca. Katakan,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara tersembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat. Pada hari itu tidak ada jual, beli, dan persahabatan. Jual beli, ada jual beli ya. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari. Sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada jual beli. Oh, berarti di sini ada jual beli dong. Nah, jual belinya menggunakan kalimat bai'un. Di dalam Quran, jual beli itu menggunakan kata bai'un, menggunakan kata-kata tijaroh, menggunakan kata-kata syataro, juga bido'ah. Ya. Bai'ah itu jual beli yang pembayarannya jatuh tempo. Kalau sekarang kita tidak menjual, ya nanti nggak bisa jualan lagi. Jual diri, jual harga, jual harta, jual diri kepada Allah. Nanti dibayar di sana. Kalau sekarang kita tidak menjual, di sana nggak ada lagi jualan masalahnya. Ya, aku kan belinya dulu, bukan sekarang. Bai'un, jual beli yang pembayarannya diberi tempo gitu nanti bayarannya ya. Kalau tijaro itu perdagangan, jual beli cash. Cash hari ini dijual, hari ini dibayar gitu. Ya, kalau syataro pertukaran yang tidak seimbang gitu, jual beli yang nggak seimbang. Nah, sebetulnya ketika kita beramal soleh, beriman, beramal soleh, kita sedang menjual sebetulnya, jualan amal. Nanti Tuhan bayar di hari kiamat. Kalau sekarang kita tidak beramal soleh, ya nanti nggak bisa jualan lagi, kita nggak punya apa-apa. Namanya bai'un. Siapa yang membelinya? Allah. Lanjut, ayat berikut. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardo. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air itu berbagai macam buah-buahan. Fa'akhroja bihi minas samaroti. Samarot dari kata samaro artinya berbuah. Samaro juga berarti kaya. Samaro juga berarti hartawan. Samaro juga bisa berarti berkembang biak. Nah, samaro menanam modal, Bu. Nah, itu samaro. Buah bermacam-macam. Samaro juga bisa berarti emas, perak, hasil produk, faedah, guna, keuntungan, laba. Itu samaro. Banyak ya arti samaro. Kemudian dia mengeluarkan dengan air itu berbagai macam samarot. Menjadi rejeki untukmu. Rejeki itu sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Ya, segala sesuatu yang diperlukan atau dibutuhkan oleh manusia. Namanya rejeki. Kita butuh makan nggak? Halo? Kita butuh makan. Nah, berarti kalau ada orang ngasih makan, berarti itu rejeki namanya. Rejeki itu segala sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan oleh manusia. Nah, dari air hujan itu, dia mengeluarkan air hujan
Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai macam buah-buahan. Nah, buah-buahan itu menjadi rezeki untukmu. Nah, buah-buahan ini tidak hanya buah ya. Tidak hanya buah tadi artinya. Samarot itu banyak artinya. Dan menjadi rezeki. Itu. Karena sebab air. Oke, berikutnya. Dan dia telah menundukkan bahtera bagimu. Ada kata bahtera wasakhorolakumul fulka. Dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Apa itu artinya fulk ya? Fulk. Fuluk itu bahtera diartikannya, nanti fuluk itu artinya banyak juga. Fulki itu bisa diambil dari kata falaka. Falaka itu artinya bisa berkaitan dengan ilmu falak. Ilmu falak itu ilmu perbintangan. Falaka juga artinya bulat. Bulat itu kan berarti planet. Falaka juga bisa berarti orbit. Orbit, garis apa? Garis perjalanan bintang, itu juga falaka. Falak juga berarti astronomi. Astronomi juga falaka. Falaka berarti kapal atau bahtera. Dulu orang kalau berlayar, apalagi di malam hari, menggunakan panduannya apa? Bintang. Betul nggak? Gitu. Falaka juga berarti lelaki. Betul. Nah, ya, betul nggak Bu? Dulu Ya, orang betul. belayar lihat bintang tuh, falaka namanya Bu. Jadi mapnya ya Kang. Betul. Iya, mapnya. Dulu kan belum ada kompas, lihat bintang lah. Kemana arah Iya. timur barat gitu. Belum ada GPS juga. Nah gitu. Jadi makanya falaka diartikan bahtera. Kenapa? Karena bahtera dulu perjalanannya melihat falak. Falak itu tadi astronomi, melihat bintang, Bu. Gitu. Oke. Nah, kita masuk ke ayat berapa? Ayat berapa sekarang? Ayat 33. 3. Oke, 33. Siapa Dan dia sekarang? telah Lanjut. Ya, suaranya ngerebek ya Teh. Oke, lanjutin sampai 34. yang lain aja, Kang. Ini Ya, soalnya lagi di Malang. ya. Oh iya, pantesan ini suaranya terganggu. Baik, yang lain. Balik lagi ke atas. Ibu Mar belum baca. Mau baca nggak Ibu Mar? Lagi di Tunisia ya? Kalau di Tunisia. Bu Popi lagi dah. Siap. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Dan dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Terus. Dan dia telah memberi kepadamu keperluanmu dari segala apa yang telah kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidak dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ya, baru cerita Ibrahim di ayat 35, Bu. Jadi menuju kepada Ibrahim mesti jalan dulu dari 1 sampai 34 ceritanya. Nah, baru ingatlah. Dan ingatlah ya, ketika Ibrahim berkata, Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini atau Mekah negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Asnam. Terus?
Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibrahim berdoa Berdoa agar dia dan anak cucunya dijauhkan dari apa, Bu? menyembah berhala. Nah, Arabnya apa? Asnam. Tauhid ya, Kang? Asnam. Oh, asnam. Ya, jadikan apa tadi ayatnya? Jauhkan aku beserta anak cucuku dari menyembah Berhala. asnam. Diartikannya berhala ya. Apa arti asnam? Asnam itu apa sih artinya? Bener nggak berhala ya? Gerakan. Ya. Nah, kita Gerakan. lihat. Ya, jadi asnam itu adalah sesuatu yang bersuara dengan kuat. Asnam juga bisa berarti pernyataan yang berbeda. Asnam juga bisa berarti senam. Senam, sonama, sonam, senam. Ya, nah kita lihat 7:138. 138. Asnam. Halo? Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mempunyai sifat-sifat Tuhan, tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan." Ya, jadi jadi Bani Israel meminta kepada Musa agar dibuatkan asnam. Asnam. Ya, agar dibuatkan asnam. Sementara asnam itu kan di sini artikannya berhala. Sonam, sonama, senam itu kan gerakan-gerakan ya. Jadi Musa diminta oleh Bani Israel membuat senam sendiri yang berbeda dengan orang lain. Dia nggak mau ikut orang lain, pengen bikin sendiri. Gitu. Nah di surat 6 ayat 74, 6:74. Ini juga ada kata asnam, Bu. Silakan. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Azar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Ya, jadi Ibrahim juga berlindung kepada Allah dan anak cucunya jangan sampai menyembah asnam. Bapaknya Ibrahim juga menyembah asnam. Bani Israel juga ingin dibuatkan asnam. Nah, kita lihat di surat 26. 26:70. Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Apakah yang kamu sembah? Apa, Bu? Asnam. Mereka menjawab, seharusnya apa, Pak? Kan Tuhan, mereka Allah. menjawab, Dibaca, Mbak. Oh, mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala, dan kami senantiasa tekun menyembahnya." iya berarti jangan sampai kita menyembah asnam.
Asnam itu tadi gerakan-gerakan atau pernyataan yang berbeda-beda, Bu. Jadi tidak punya satu pernyataan yang sama. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada pernyataan kecuali kenyataan. Kenyataan. Nah, banyak orang yang menyembah di luar kenyataan. Halo? Iya, Pak. Nah, Ibrahim berlindung jangan sampai menyembah asnam. Asnam salah satu artinya sonama, senam itu gerakan. Jadi jangan sampai gerakan dalam ritual atau pernyataan-pernyataan dalam sebuah ritus dijadikan sebagai Tuhan. Ya, halo? Iya, Contoh sedang Bu. berpikir. Ginilah, biar gampang ginilah Bu ya. Iya. Kan ada orang yang fanatik Bu. Iya. Fanatik tuh pokoknya nama saya kalau pergi kemana-mana kudu naik oplet. Nah sekarang oplet kan udah kagak ada. Sekarang mah zamannya Gojek. Enggak, pokoknya saya mau naik oplet, ya tunggu aja sampai ada oplet. Sampai kiamat kali sugan baru ada lagi. Jangan menuhankan itu mah kan sarananya, yang penting alat transportasi gitu loh Bu. Dulu pakai delman. Iya. Ya, pakai dokar, pakai beca, terus pakai oplet, ada angkot. Sekarang ada, nah itu kan semuanya sarana juga, jangan sampai menuhankan itunya Bu. Menuhankan pernyataannya, menuhankan gerakan-gerakannya. Masa gara-gara beda salah ngangkat tangan berantem Bu? Iya, Halo? itu gimana tuh, Pak? Iya, berarti menuhankan asnam. Karena semua gerak, Seperti misalnya kayak orang berdebat ya, Pak, atau orang yang berbeda pendapat, itu bisa termasuk di sini nggak, Pak? ya kalau yang diperdebatkan seputar gerakan gitu. Terus beda gerakan jadi salah, beda gerakan jadi kafir, beda gerakan jadi sesat. Kan menuhankan asnam Bu. Ya gerakan-gerakan dalam ritual itu Jadi bukan. ditekankan berbeda gerakannya di sini, Pak. Iya, banyak orang yang menuhankan gerakannya Bu. Gerakannya. Kalau tidak seperti itu salah, kan menuhankan gerakannya. Gerakan itu kan simbol. Misalnya Ibu ketemu atasan mengangkat tangan Bu. Apa ini maksudnya Bu? Mau bertanya. Hormat. Bertanya hormat. gini, kalau bertanya gini angkat tangan, ini gini nih. Oh. Ini kan gerakan. Iya. Hormat, gerak, angkat tangan kan? Iya. Oh, ini kayak tentara gitu. Ini kan simbol, Iya, ini Pak. simbol sebuah penghormatan. Penghormatan. Allahu Akbar. Ini kan simbol juga penghormatan. Tapi jangan dipermasalahkan, orang yang penting angkat tangan lah. Nah, kalau yang nggak punya tangan gimana? Ya. Nah, jangan sampai kita menyembah asnamnya. Asnam, ya. Asnam itu simbol aja. Ya, simbol ya, kemampuannya aja gimana. Gitu ya. Oke, lanjut ke 14. Tapi sudah jam 4 ya. Mohon izin nih, saya mau pergi lagi. Waduh. 37-nya, Bu. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, atau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Iya.
Di sini ada kata rezeki lagi ya. Ya Tuhan kami, Iya, sesungguhnya Aku telah rezeki. menempatkan sebagian Buah-buahan. keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat dan jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka. Beri rezekilah mereka. Di dalam Quran itu ada 4 macam rezeki, Bu. Bukan 4 macam, ada 10. Ada rezeki toyib namanya. Jadi ada rezeki yang baik, ada rezeki yang tertentu, ada rezeki hasanah. Jadi ada 10 jenis rezeki. Toyib, maklum, hasanah, harim, kemudian rogoda, rezeki juga. Ada lagi rezeki samarot, buah-buahan. Ada rezeki nafida, nggak habis-habisnya. Laduni juga rezeki. Ada rezeki tanpa hisab. Ada rezeki dari arah yang tidak diduga. Rezeki itu banyak. Gitu. Ada rizkun karim, ada rizkun hasanah gitu ya. Ada rizkun toyib, ada. Rezeki itu tadi segala macam yang diperlukan gitu. Nah, Ibrahim berdoa agar anak cucunya tidak kekurangan rezeki, Bu. Semua keperluannya terpenuhi gitu. Ya, ini doa Nabi Ibrahim waktu meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang tidak punya tanaman. Nggak apa-apa, yang penting rezekinya tercukupi. Coba lanjut sampai 41 ya. Siap. Ya, lanjut, Bu. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Oke, terus Segala puji bagi Allah yang Maha menganugerahkan kepadaku di hari tuaku, Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha mendengar, memperkenankan doa. doa 40. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Aku 41. Ya Tuhan kami, berilah ampunlah aku dan kedua ibu bapakku Oke, Pak dan Gatot. sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab Nah, oke, atau hari kiamat. Dibantuin Pak Gatot, kasihan itu Ibu Popi. Ya. Sudah gelegepan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata terbelalak. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari datang yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami walaupun dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Dan kamu telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.
Dan sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar, padahal di sisi Allah lah makar mereka itu. Dan sesungguhnya makar mereka itu amat besar, sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya. Karena itu, janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan menyalahi janjinya kepada rasul-rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi mempunyai pembalasan. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah dari langkin atau ter, dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Agar Allah memberi pembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisabnya. Terakhir, Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. oke, sudah sempurna penjelasannya. Mudah-mudahan kita mengambil pelajaran. Dan yang bisa mengambil pelajaran hanya ulil albab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu ya. Ya, Makasih, mohon Mbak maaf Iwi. lahir batin. Lahir Mau batin, sahur, selamat puasa. selamat. Ya, mohon doanya ya. Ya, sami-sami Kang. Mohon doanya.